Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama channel Adira Celengkeng. Kali ini kita akan membahas problema tentang bagaimana ketika kita gagal membooster, kemudian apakah bisa diulangi. Maka kita akan berikan penjelasan serta hal-hal yang unik, yang intrik, yang memang selayaknya kita tidak boleh ketinggalan. Yang pertama, yang namanya kita gagal booster itu, kita booster tetapi sama sekali tidak ada bunga. Adanya hanya tumbuh daripada semi-semi yang biasanya sangat subur. Nah, itulah sehingga kita katakan di situ kita gagal dalam booster. Tetapi ada pula yang ketika kita booster itu hanya sebagian yang ada bunga, kemudian sebagiannya tidak. Nah, yang menjadi persoalan antara lain ketika kita ini punya tanaman masih kecil dan bunganya hanya sedikit, kita perhitungkan kok lebih baik ini dibuang, dibooster lagi, atau dibuang kemudian dilanjutkan biar tidak ada bunga dulu. Nah, itu pilihan-pilihan kita. Tetapi pada kali ini adalah Anda bisa mengulang ketika tidak ada buah sama sekali, atau Anda akan membuang yang sudah ada, yang hanya sedikit itu, kemudian diulangi di booster. Nah, ini yang perlu dilakukan. Tetapi ada juga ketika tanaman itu gede, kemudian ketika di booster, buahnya separuh. Bunganya hanya separuh. Lah, ketika bunganya separuh ini dihitung juga menguntungkan. Ya, mungkin tidak dilakukan pemboosteran. Tetapi ketika sudah bunganya hanya separuh, tetapi kurang maksimal, mungkin dari sisi buahnya itu jarang-jarang, sedikit dan sebagainya, itu perlu dilakukan pemboosteran. Jadi yang kita sebut dengan gagal booster itu ada kalanya bunga jantan. Kemudian atau ada betinanya hanya sedikit. Ya, makanya mungkin alternatifnya itu kita bisa ulang, ya, booster ulang. Kita gagal dalam pemboosteran itu ada kalanya memang ya kita ini gagal bunga itu bisa jadi karena kurang dosis. Begitu rimbunnya pohon, kemudian dosisnya kurang, maka ngefeknya booster kurang. Itu satu. Yang kedua, dan ini pertanyaan ini berulang-ulang saya jawab, juga ditanyakan terus. Yang kedua, bisa jadi setelah Anda booster, karena pakai cara kami ini adalah kocor, ya, apalagi di musim penghujan, kemudian dia luntur, akhirnya menjadi kurang dosis, tidak ngefek. Itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, boleh jadi timing kita dalam pemboosteran, misalnya daunnya kurang tua atau kalah dengan pertumbuhan. Jadi maunya pohon ini kan mau tumbuh, sementara kita cegat pakai booster, mungkin menang di vegetatif. Jadi untuk generatifnya itu dia kalah voting sehingga dia terpaksa tidak berbunga. Atau barangkali kita hanya 50-50, yang efek tapi tidak seberapa, kemudian ternyata akhirnya kita mendapatkan bunga yang tidak optimal. Nah, bisa dibilang ada gagal bunga, artinya kita booster tidak ada bunga. Nah, kemudian akibatnya penyebabnya adalah kurang dosis, bisa jadi luntur, bisa jadi dia memang nggak tepat timingnya. Kemudian yang keduanya adalah kita ada yang namanya penyebab gagal buah. Kalau penyebab gagal buah ini bisa jadi karena bunganya sudah ada, sudah muncul, barangkali sudah ngebios, tetapi bunganya mungkin jantan, ya, mungkin ada serangan dari luar, baik kan banyak, ada ulat, ada walang sangit juga bisa, ada mungkin model-model bentuk lembing, ya, yaitu akhirnya penghisap sehingga kita tidak jadi gagal mempunyai buah. Tetapi yang ketiga, saya ada
gagal panen. Nah, gagal panen ini yang sebetulnya parah karena kita udah kegeret waktu perawatan, ternyata gagal panen ini yang saya maksud sudah ada buah, sudah ada bunga, sudah jadi buah, tetapi waktu itu mungkin ada serangan codot, mungkin ada serangan segala macam ya, sehingga buah ini sudah tinggal besar tetapi tidak, akhirnya kita gagal panen. Itu maksud saya gitu. Nah, semua ini mempunyai korelasi dampak daripada hubungannya untuk kita bisa ulang booster apa tidak. Itu yang sangat penting, karena kalau gagal bunga bisa. Gagal bunga itu caranya ketika kita bunga gagal karena tidak ada bunga, ya kita ulangi. Ketika kita gagal bunga itu kan daun-daun masih muda, masih siap lagi. Cuman caranya harus dipangkas untuk setiap bekas bunga yang seperti ini ya. Bekas bunga seperti ini nanti kita potong, kemudian langsung kita booster. Itu. Kemudian kalau misalnya bunganya hanya sedikit gitu, ya yang sedikit itu dipertimbangkan. Kalau memang lebih baik Anda pengen lebih banyak lagi, mungkin yang sedikit itu sekalian dibuang kemudian di booster lagi. Karena kalau misalnya yang masih ada tetap ada di situ, ya kalau maksimal mungkin booster tidak begitu mengganggu ya. Bisa bunga lagi, yang belum berbunga bisa bunga lagi, tetapi biasanya akan terganggu ketika saat stressing, sehingga saya sarankan ya Anda coba saja. Boleh jadi Anda tetap booster ulang tanpa ngutek-utek yang ada, tetapi boleh jadi yang ada itu biar serempak dibuang. Kalau tidak dibuang, maka otomatis di tempat yang sudah ada bunga itu tidak akan muncul bunga lagi. Tuh. Kemudian kalau masalah gagal panen itu kita sudah mungkin biji atau bunga itu sudah menjadi bunga, sudah menjadi calon buah, sudah segede jagung, kemudian dia ada serangan ulat dan sebagainya, akhirnya kita gagal. Di situ problem yang perlu kita sampaikan juga, bahwa karena kita sudah memakan waktu 3 bulan, mungkin 3 bulan lebih sejak dari bunga muncul, kemudian pada saat itu kita kalau mau booster itu otomatis daun sudah tua. Kalau daun sudah tua, artinya daun itu sudah undur untuk bisa mensuplai makanan ketika dia harus ada kelahiran bunga baru. Sehingga ini kan nggak layak, makanya nggak ada gagal panen kemudian kita langsung adakan booster ulang. Kalau gagal bunga masih bisa. Kalau gagal buah masih bisa, karena daun masih muda. Karena ini sudah tua daun, maka kita sudah tidak layak untuk bisa dibooster ulang. Kalau masih muda dan buah masih kecil, langsung lanjut dibuahkan bisa. Tapi ini hanya kita akan buang di sini. Nah, ini kalau daunnya masih muda bisa dibuahkan. Tapi kalau daun sudah tua seperti ini, nggak bisa gitu ya. Nah, seperti ini. Semua. Jadi memang ini satu kegagalan yang akan kita bikin contoh agar teman-teman nanti tidak mengalami seperti kondisi kejadian seperti ini. Kita akan lakukan booster ulang, itu pangkas semua bekas daripada tangkai atau ranting yang gagal tadi. Kemudian segera saat itu juga kita langsung lakukan pemangkasan, pemboosteran, tetapi usahakan nanti titik untuk booster itu pindah daripada yang kemarin di lubang, jadi lubangnya pindah. Ini adalah hasil daripada booster ulang, dimana kalau kita tidak potong atau pangkas dulu tangkainya ya seperti ini, jadi kelihatan jebrang ya. Ya berhasil, cuman kurang bersih gitu ya. Ini bersaing antara bekas lama ya sama muncul yang baru seperti ini ya. Tetap saya pikir tetap mendukung, tetap bagus gitu ya. Nah, seperti ini dia bisa berulang untuk keluar bunga lagi. Nah, tetapi sudah bentuknya beda. Ini yang kemarin sengaja kita ada yang tidak pangkas, nanti kita kayak apa gitu ya. Sebetulnya saya sudah terbiasa, tapi kan ini kan untuk bukti pembelajaran kita bersama.